Bismillahirrahmanirrahim. Tabi pun bertemu kembali dengan saya Wong Tua Ngapak dari Lampung. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi cerita tentang masalah yang ada di dalam komputer yang saya gunakan ketika melakukan kompilasi C++ atau bahasa C menggunakan compiler G++ dan GCC pada sistem operasi Microsoft Windows. Oh iya, mungkin masalah ini terjadi karena ketidaktahuan saya gitu ya, dan sampai sekarang masih belum ketemu solusinya, sehingga untuk mengatasi hal ini saya istilahnya lari dari kenyataan ya. Apa yang dimaksud dengan lari dari kenyataan ya nanti kita lihat kembali ya. Jadi saya di dalam proses programming bahasa C atau C++ saya tidak menggunakan dev C++ atau code blank ya. Kenapa sih saya tidak menggunakan itu? Supaya prosesnya lebih terasa ya, sehingga kita menggunakan cara yang manual. Nah, tapi ini kadang-kadang ada kendala, kadang-kadang tidak menjadi kendala, dan itu yang membuat cukup pusing. Ini saya berikan contoh. Saya ada program namanya animasi teks, ya, animasi teks ke atas CPP. Kalau saya compile dengan G++ ya, animasi teks CPP. Ya, saya compile berhasil, kemudian hasil compile-nya saya jalankan. Karena tidak memberikan parameter yang lain, berarti nama filenya adalah a.exe. Ya, ini hasil kompilasinya dapat dijalankan ya. Ini hasilnya seperti ini. Atau kita coba file yang lain. Mana ya? Tulisan, mungkin ini ya, tulisan geser ke bawah. Ya, kita jalankan, dapat menggunakan a.exe atau a, nggak apa-apa, sama saja. Misalkan ilkom unila memang keren ya. Jadi ini kita dapat melakukan kompilasi dan menjalankan. Nah, sekarang saya punya file, mungkin kita lihat dulu ya yang tadi ini. Tulisan geser ke bawah, atau mungkin kalau yang sama yang tadi ya, saya dir ya.
animasi teks atas CPP ini usernya adalah yang pemiliknya ya. Pemiliknya di sini adalah nama saya ini. Nah, sekarang saya punya file namanya Ray, ray.cpp atau yang sama yang A barangkali. Ya, ini ada file namanya rcpp ya, rcpp. Saya compile g++ rcpp. Kalau kita jalankan, ya, kalau kita jalankan hasilnya adalah akses denied. Ya. Programnya tidak dapat dijalankan. Kemudian kalau kita lihat, nah filenya juga sudah tidak ada ya. Saya dir a.c. Ya, filenya tidak ada. Nah, padahal dua file ini pemiliknya sama ya. Mungkin kalau pemiliknya beda ya, kalau ada akses di net mungkin wajar. Nah, ini salah satu kendala di dalam programming yang saya lakukan. Kalau salah satu berarti ada yang lain, yang lainnya misalkan kendala rebahan gitu ya. Nah, dengan demikian ya untuk apa kita melakukan coding kalau tidak bisa dites dengan di compile dan di running untuk melihat hasilnya ya. Ini ya sampai sekarang saya masih bingung ya, mencari solusinya seperti apa. Nah, kemudian akhirnya saya bilang tadi adalah lari dari kenyataan ya. Akhirnya saya menggunakan Kali Linux ya. Jadi saya install VirtualBox. Kali Linuxnya memang sebenarnya sudah ada ya. Ya, Kali Linux ini juga supaya dapat digunakan agak lama perjalanannya ya. Yang lumayan lama mencarinya adalah untuk menginstal apa ya, yang GES edition ya, supaya kita bisa full screen. Ya, jadi ini sama ya, saya menggunakan, kalau saya memang menyarankan kalau ngoding ya compiler manual. Jadi ini saya buka dua layar. Ya, kita lihat yang tadi. Ya, tadi ada namanya rcpp ya. Ya, di sini ada ini ya, rcpp. Ini hanya untuk contoh saja. Kemudian kita compile rcpp.
CPP. Ini sama, boleh pakai min O nama nama hasil compile-nya ya. Kita nggak, kalau nggak pakai berarti namanya adalah, kalau di Microsoft Windows itu a.exe, kalau di sini a.out. Ini saya jalankan ya, jadi ini bisa dapat dijalankan ya, walaupun hasilnya masih salah tapi paling tidak bisa di running. Kemudian kalau kita lihat yang tulisan geser ke bawah tadi ya. Iya, di sini editornya saya menggunakan VI ya. Sebenarnya ini untuk pembelajaran di masa mendatang ya, karena ketika kita bekerja kadang-kadang kita akan ketemu dengan modus layar hitam putih ya. Sehingga kalau kita sudah terbiasa dari masa belajar ya, kita tidak begitu terkejut ya. Ini saya compile tulisan geser ke bawah. Catch ini ya, kita coba yang lain aja, misalkan kalender. Ya, ini ada file kalender, kita compile. Ya, jadi ini saya kira ketika saya mengcompile di Linux ini lebih lancar ya. Jadi ini salah satu kendalanya, dan ini baru ketemu hari ini ya, tanggal 7 Desember 2020 ya. Baru ketemu ide gimana caranya bisa mengcompile C++ ya. Sekali lagi kalau di Microsoft Windows ini, karena saya belum begitu paham ya, jadi ketika melakukan kompilasi dan di running, hasilnya adalah tadi ya, akses denied. Nah, yang lebih membuat bingung adalah karena masalah ini kadang-kadang ketemu, kadang-kadang tidak. Nah, itu yang agak sulit mencari solusinya ya. Kalau selalu bermasalah, saya kira relatif lebih mudah mencari penyebabnya, tapi ketika kadang-kadang bermasalah, kadang-kadang tidak, itu yang lebih sulit. Mungkin kalau yang sudah saya lihat, ini salah satu masalahnya adalah karena akses folder ya, dan saya rasa akses foldernya sudah di setting ya sesuai dengan pengguna, dan saya juga sudah ngasih aksesnya full akses ya, tapi ya masih belum ketemu. Silahkan nanti kalau ada teman-teman yang pernah mengalami hal seperti ini dan dapat menemukan solusinya, bisa disampaikan. Saya kira ini saja untuk
percobaan kita kali ini ya, masalah yang dihadapi di dalam proses kompilasi. Dan saya mohon maaf ya, karena kalau kita tidak dapat mengkompilasi berarti kan tidak dapat melakukan hal yang lain sampai kapanpun ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang pas, dan kalau ada di antara teman-teman yang punya pengalaman nanti dapat berbagi dengan masalah yang seperti ini. Terima kasih, sampai bertemu kembali di lain kesempatan.